Dawi iki kubab hale tetep ing dalam martela akan idopat. Minal mudhafi askiti tanwina aununahu ka ahlukum ahluna wafid bihil ismal ladzi lahu tala ka qatila gulami zaidin kutila. Minal mudhafi saking mudhaf. Minal mudhafi saking mudhaf askit ngabuang siro. Askit ngabuang siro atanwina ing tanwin. Askit ngabuang siro atanwina ing tanwin au nunahu atawa ing nune tanwin. Ka ahlukum kaya lapat ahlukum ahluna. Ka ahlukum ahluna kaya lapat ahlukum ahluna. Ahlukum utawi ahli sira kabeh iku ahluna ahli ingsun sadaya. Waqfid lan ngajaerkeun sira. Waqfid lan ngahopadakeun sira bihi kalawan mudhaf. Al isma ing isim alladzi kang lahu kedewe ieu mudhaf tala kang nyanding ieu lagi. Asalnya alladzi tala lahu kang manjing ya? Kang nyanding tuh bersandar. Nyanding itu apa? Ada setelahnya lah nyanding. Qatila gulami zaidin kutila. Kayak lapan qatila gulami zaidin kutila. Qatila gulami zaidin utawi kang ngabunuh loro. Utawi kang ngabunuh loro ing bujange Ki Zaid iku kutila den bunuh iya qatila. Iku kutila den bunuh iya qatila. Wa huwa lan utawi ismul ladzi tala. Wa huwa lan utawi ismul ladzi tala iku ala takdiri fi tetep ing atase nakdirkeun makna fi. Iku ala takdiri fi tetep ing atase nakdirkeun makna fi aulamin atawa makna lam aumin atawa makna min. Aumin atawa makna min. Ka makril laili kaya lapad makril kamakril laili kaya lapad makrul lail. Maknane panyandupaya tipu daya ing dalam waktu bengi. Au gulami zaidin atau lafad gulami zaidin maknane bujang milik Zaid. Au abdi zaidin atau lafad abdi zaidin maknane abid atau hamba milik Zaid. Au ina juzajin atau lafad ina juzajin maknane wadah saking kaca. Au saubi khazin atau lafad saubi khazin maknane baju saking sutra. Au kababi sajin atau kaya lafad babu sajin maknane pintu saking kayu jati. Waqad madot lan teman-teman wis kaliwat apa ahkamu kulli tabiin pira-pira hukum saban-saban kang anut mabsutotan. Waqad madot lan teman-teman kaliwat apa ahkamu kulli tabiin pira-pira hukum saban-saban kang anut mabsutotan hale kang den babaraken. Mabsutotan hale kang den babaraken dijelaskeun. Mabsutotan hale kang den babaraken fil arba'it tawabi'i ing dalam pira-pira tawabi kang papat. Fil arba'it tawabi'i ing dalam pira-pira tawabi kang papat. Faya ilahil tubina fanatabi sublar rasyadi wal huda fanartafi. Faya ilahi maka he pangeran ingsun ultub muga welas Gusti.
Ultup muga welas Gusti bina ing ingsun sadaya, bina ing ingsun sadaya. Panatabi'a maka sabab anut ingsun sadaya, panatabi'a maka sabab anut ingsun sadaya. Paknya jadi fa jawab, jawabnya jawab apa? Jawab amar. Pak jawab amar menasobkan, cuma yang menasobkannya lapad an yang dibuang. Mana amarnya? Ultup. Kita berdoa kepada Allah, ultup bina. Dijawabnya fanat tabi'a maka sabab anut ingsun sadaya sublar rosyadi ing dadalan pituduh wal huda tegese pituduh. Panartapi'a maka sabab narima dukur, narima munggah. Panartapi'a maka sabab narima munggah ingsun sadaya. Wa fi jumadi sadisi sab'ina, wa fi jumadi lan ing dalam bulan Jumadi sadisa sab'ina atau sadisi sab'ina kang nenem saking 70. Ba'dan tihatis ing dalam sawise narima tutu gesanga minasinina saking piro-piro tahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir berarti. Jadi wafi Jumadi lan ing dalam bulan Jumadi, Jumadi sadisi sab'ina kang nenam saking 70. Yang keenam itu kan Jumadil Sani, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tahun 70. Ba'dan tihatis ing dalam sawise narima tutu gesanga minasinina saking piro-piro tahun. Setelah tahun 900. Jadi tahun 970 Hijrah. 970 Hijrah. Qad tamma teman-teman sampurna apa nadmu hadhil muqaddimati nadhaman iki muqaddimah fi rubi alfin ing dalam 1/4.000. Fi rubi alfin ing dalam 1/4.000. Kapian hale kang nyukupan man ing wong ahkama kang hukuman ieu man hu ing nadham. Ahkama kang hukuman ieu man hu ing nadham. Nadmul fakiri tegese nadoman wong kang banget butuh. Asyarafi kang mulia al imriti kang bangsa imrit. Dil ajazi kang anduweni sifat apa wa taksiri lan lalawora. Wa tafriti lan wa taksiri lan lalawora ing dalam ibadah. Wa tafriti tegese kang lalawora. Walhamdulillah utawi jenis puji iku lillahi tangtu kedewe Allah madad dawami ing dalam salawase piro-piro madad dawami ing dalam mangsa kang lawas. Madad dawami ing dalam mangsa kang lawas. Ala jazilil fadli ingatase ala jazilil fadli wal inami ingatase ala jazilil fadli ingatase kautamaan kang agung wal inami lan nikmat wa afdhalu sholati lan utawi kang luwih utamane pira-pira rahmat Allah wa taslimi lan hormat Allah iku ala nabi muga tetep ingatase Kanjeng Nabi al Mustafa kang den selir al karimi kang mulia Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad ahli tuqa kang dari ahli takwa wal ilmi lan ahli ilmu wal kamali lan ahli kasampurnaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin musannif telah menjelaskan bahwa isim yang asmaul mahfudat, bahwa isim-isim yang dikhopadkan itu terbagi tiga dalam sudut pandang yang mengkhopadkannya, bukan sudut pandang isimnya, tetapi sudut pandang yang mengkhopadkannya. Isim yang dikhopadkan itu terbagi tiga. Yang pertama khopad karena huruf jar, yang kedua khopad karena idofat, yang ketiga khopad karena menjadi tawabi. Kemarin telah dijelaskan oleh musannif bagian yang pertama, yaitu isim yang khopad karena kemasukan huruf jar. Jarun itu yang menjarkan, yang menjerkan. Otomatis ketika ada yang menjerkan pasti ada yang dijarkan, disebutnya majrur. Nah, lafaz-lafaz atau isim-isim yang kemasukan huruf jar, maka isim tersebut harus dibaca khofad. Adapun tanda khofadnya tinggal melihat kondisi isim tersebut. Apabila isim mufrad maka tanda khofadnya dengan kasrah. Apabila isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim, maka alamat jarnya dengan kasrah. Apabila isim tasniyah, jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah, alamat khafadnya dengan iya. Apabila isim ghair munsharif, alamat khafadnya dengan fathah. Bagaimana yang dijelaskan dalam alamatul i'rab. Nah, kemudian yang kedua, di sini musannif akan menjelaskan mengenai isim yang dijarkan karena idofat. Mana babul idofat? Musannif dalam bab ini akan menjelaskan mengenai idofat. Adhafa yudhifu idofatan. Apa yang disebut dengan idofat? Dalam syarah dijelaskan bahwa menurut bahasa idofat itu al-isnad, menyandarkan. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Isnad itu menyandarkan entah apa saja, menyandarkan apa saja. Setiap menyandarkan disebut dengan idofat. Kemudian dalam istilah ulama ahli nahwu, yang disebut dengan idofat adalah nisbatun taqyidiyatun baina syai'aini taqtadi injirara sanihima. Nisbatun hubungan taqyidiyatun kang bangsa kaid. Tidak mutlak. Baina syai'aini antara dua perkara. Yang mana hubungan tersebut taqtadi mendorong injirara sanihima untuk dibaca JR yang kedua. Jadi hubungan antara dua perkara, antara dua lafaz, yang mana hubungan tersebut tidak mutlak. Hubungan antara dua perkara yang mana mendorong atau menetapkan untuk dibaca jer bagian yang kedua. Berarti setiap idofah tersusun dari dua bentuk atau dua bagian. Bagian yang pertama disebut dengan mudhof, bagian yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih dipastikan pasti hukumnya jar. Karena idofat tadi injirara sanihima, mendorong untuk dibaca jar bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu apa? Bagian yang kedua itu ialah mudhof ilaih. Sehingga dipastikan bahwa hukum mudhof ilaih adalah jar. Seperti itu. Oh, jadi maksud musannif bahwa di antara isim yang dikhopadkan karena idofat adalah isim yang menjadi mudhof ilaih. Karena mudhof hukumnya tidak jar. Mudhof itu hukumnya bagaimana amil yang memasukinya. Apabila amil yang memasukinya memerintah rofa, ya rofa kan. Apabila memerintah nasob, ya nasob kan. Apabila memerintah JR, ya JR kan. Tidak tentu. Yang pasti apa? Yang pasti itu ialah mudhof ilaih. Sehingga maksud musannif bahwa isim yang dikhopadkan dengan idofat adalah mudhof ilaihnya. Seperti itu. Makanya dengan musannif askit, buanglah minal mudhofi, dari mudhof, at-tanwina, pada tanwin, au nunahu, atau nunnya tanwin. Emang tanwin nun? Ya iya. Karena definisi tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu akhral ismi lafdhan, nun yang sukun yang nempel pada akhir isim.
lafdon dalam pengucapannya, la khoton tidak ada dalam tulisannya. Jadi tanwin itu berisi nun sukun, sehingga ketika ada sebuah huruf yang sukun bertemu dengan tanwin maka nanti iltiqa'us sakinin, karena tanwin itu nun sukun. Nah, ketika ketika mudhof merupakan sebuah lafaz yang memiliki tanwin atau lafaz yang memiliki nun tanda i'rab, maka ketika diidhofatkan ketika menjadi mudhof, tanwin dan nun tadi harus dibuang. Nah, ini syarat mudhof itu harus dibuang tanwinnya atau dibuang nun. Nun mana? Nun tanda i'rab. Ya, kalau menuju pulus mungkin data kalau menuju pulus ada kayak reunian Karawang. Saha mana? Bentar ya. Tergantung amal sebelumnya. Ya, tergantung amalnya oleh amin. Amil amal. Penuh ini. Ala qaulin aw bil idopati ala qaulin aw binaksil aw bil idopati ala qaulin aw bi harfil jaril muqaddari ala qaulin. Ya, 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang menjarkan mudhof ilaih adalah mudhof. Yang kedua yang menjerkan mudhof ilaih adalah idofat, terjadinya susunan tadi itu ya. Yang ketiga adalah dengan adanya mentakdirkan huruf jar. Sebab nanti di depan ada bahwa idofat itu menyimpan makna fi, menyimpan makna lam, menyimpan makna min. Sehingga ada 3 pendapat. Cuma pendapat yang dipilih oleh musannif ialah pendapat yang dipilih oleh musannif ialah pendapat pendapat bahwa yang menjarkan mudhof ilaih adalah mudhof. Yang menjarkan mudhof ilaih adalah mudhof. Qatila gulami Zaidin kutila. Asalnya qatilani gulamu Zaidin. Kemudian didapatkan qatilani didapatkan pada gulamu. Maka nunnya harus dibuang menjadi qatila gulamin. Cuma gulaminnya didapatkan lagi pada lafaz Zaidin, maka gulamin tanwinnya harus dibuang. Qatila gulami Zaidin. Qatila 2 orang yang membunuh bujang Ki Zaid, kutila telah dibunuh juga. Seperti itu. Jadi contoh yang diberikan oleh musannif lengkap. Qatila membuang nun, gulami membuang tanwin. Wa huwa ala takdiri fi aulami aw min kama qil laili aulami. Wa huwa mudhof ilaih. Nah, si mudhof ilaih ini ala takdiri fi bisa menyimpan fi, menyimpan huruf jar fi, aulamin atau menyimpan huruf jar lam, aumin atau menyimpan huruf jar min. Lalu bagaimana perbedaan cara membedakannya? Apakah idofah tersebut menyimpan lafaz fi atau menyimpan lafaz lam atau menyimpan huruf min? Perbedaannya ketika si mudhof ilaih ketika si mudhof ilaih menjadi dzaraf, menjadi wadah bagi mudhof, maka idofatnya menyimpan. Ketika mudhof ilaih menjadi ketika mudhof ilaih menjadi pemilik atau menjadi sesuatu yang memiliki mudhof atau sesuatu yang menghaki si mudhof, maka idofatnya menyimpan makna lam.
ketika mudhof ilaih menjadi jenis atau menjadi sebagian dari jenis mudhof, maka idhofatnya menyimpan idhofat ini. Contoh, kamakril lail, makril lail tipu daya malam. Malam makri mudhof, al-laili mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Syarat mudhof ilaih harus milih-milih antara tanwin dan alif lam. Kalau mudhof itu harus tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kalau mudhof ilaih harus milih-milih antara tanwin atau alif lam. Seperti itu, kama karil laili. Nah, al-lail menjadi mudhof ilaih. Tipu daya malam hari. Malam hari menjadi apa? Menjadi tempat, menjadi wadah terjadinya sebuah tipu daya. Maka idhofat tersebut menyimpan fi. Apabila diadakan makrun fil lail, tipu daya di malam hari. Sehingga di logatnya makrul lail, tipu daya ing dalam wengi. Atau ketika mudhof ilaih memiliki mudhof, menjadi sesuatu yang memiliki mudhof, maka idhofatnya menyimpan lam. Contoh, gulamu zaidin, bujang ki Zaid. Siapa yang memiliki bujang? Zaid. Berarti Zaid memiliki bulan, maka menyimpan makna lam. Gulamun li Zaidin apabila diadakan. Gulamu Zaidin, bujang milik Zaid. Au abdu Zaidin, hamba abid pembantu milik Zaid. Sama. Terus apabila si mudhof ilaih menjadi sebagian di antara jenis mudhof, maka mudhof ilaihnya menyimpan makna min. Contoh, ina'u juzajin, wadah jujajin kaca. Wadah jujajin kaca. Ina'un wadah jujajin kaca. Jujaj sebagai mudhof ilaih menjadi sebagian di antara jenis wadah, karena di antara sebagian wadah ada yang terbuat dari kaca, sehingga idhofat di sini menyimpan makna min. Ina'u juzajin, wadah dari kaca. Taubu khuzin, baju dari sutra. Di antara sebagian jenis baju ada yang terbuat dari sutra. Maka khuzin di sini sutra menyimpan sebagai mudhof ilaih menyimpan lafaz min. Saubun min khuzin, baju dari sutra. Au kababu sajin, atau seperti lafaz babi sajin, pintu dari kayu jati. Sebagian di antara pintu ada yang terbuat dari kayu jati. Maka bab sajin di sini mudhof ilaih menyimpan makna min. Babi sajin, pintu dari kayu jati. Seperti itu. Wa qad madat ahkamu kulli tabi'in, sedangkan hukum-hukum isim-isim yang menjadi tawabi, yaitu atof, na'at, atof, taukid badal telah beres, telah usai, mabsutotan secara jelas, secara rinci fil arba'it tawabi'i, ketika menjelaskan tawabi yang 4. Ketika na'at, atof, taukid badal telah beres menjelaskan berikut hukum-hukum tentang tawabi tadi. In ro'an tamarkuun, in nasban tamansobon, in khoftan pamakudun, in jazman pamajumun, lamun rofa di rofakeun, lamun nasob di nasobkeun, lamun je'er di je'erkeun, lamun jajem di jazem. Yang berarti untuk isim yang khofat karena tabe, karena mengikuti sebelumnya yang tabe. Contoh kalau dalam na'at berarti mengikuti man'ut yang khofat. Mengikuti dalam na'at berarti mengikuti man'ut yang khofat. Dalam atof berarti mengikuti ma'tuf alaih yang khofat. Dalam taukid mengikuti mu'akkad yang khofat. Dalam badal berarti mengikuti mubdal minhu yang khofat. Faya ilahil tubbina panattabi. Faya ilahi, wahai Tuhanku, wahai pangeranku, ilahi, wahai pangeranku, ilqutub, semoga engkau berbelas kasihan.
berbelas kasihanlah engkau bina kepada kami. Bina jadi maf'ul, ada bi, Iya. banyak menjadi bahrab jar kayak gitu. Wal ba'u fil maf'ul aw fil mubtada wa khabar man fi zaidan bada. Ketika bahrab jar jadi maf'ul atau jadi mubtada atau jadi khabar yang dinafikan, maka si ba jadi zaidan bada zaidan jelas menjadi harap jar zaidan sehingga tidak usah dimaknai. Utub semoga engkau berbelas kasih bina kepada ing bina ing sun sadari seperti itu. Atau contoh seperti baharap jar jadi fa'il kafa billahi syahida. Kafa cukup sopo billahi Gusti Allah. Apane syahidan dari saksi. Fa ya ilahi wahai Tuhanku ultu semoga engkau berbelas kasih bina kepada kami. Fanat tabi, fanya fa jawab. Jawab apa? Jawab amar. Karena amar membutuhkan jawab. Ketika seseorang memerintah, "Woi, berdiri." Memang kumaha kitu lamun urang berdiri? Perlu ada jawaban. Ya. Karena di balik perintah pasti ada soal. Mangkat maneh? Emang kunaon kitu urang make jeung kudu mangkat? Pasti gitu kan? Ya. Emang kunaon kitu urang make jeung kudu mangkat? Maka perlu ada jawaban. Kan setiap amar, nahyi, tamanni, taroji, istifham seperti itu. Membutuhkan apa? Membutuhkan Jawab. yang murwan huwasal wa'rid lihadihi mitamani warju kada kana biqul kamula itu. Mur setelah amar, wadu setelah doa, wasal setelah sal itu istifham, minta. Murwat wanhu lah. Murwat wanhu nahyi. Wasal minta itu istifham. Wa'rid, ta'rid, lihadhihi tahdid, tamanni, taroji, kadakan nafyu qad kamula, nafyu juga. Maka perlu dijawab. Jangan seperti itu. Emang kenapa? Emang kunaon make jeung ulah kitu? Woi, ulah nangtung. Emang kunaon make jeung ulah nang? Seperti kan gitu, seperti dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi itu. Wala tukhatibni fil ladina zalamu. Wala tukhatibni fil ladina zalamu, dan janganlah engkau tukhatibni fil ladina zalamu. Kau berdoa kepadaku fil ladina zalamu tentang orang-orang yang zalim. Seketika Nabi Nuh bertanya, emang kenapa saya tidak boleh untuk mendoakan orang-orang zalim? Innahum mughraqun, karena mereka akan ditenggelamkan dalam banjir yang sangat besar. Dalam hadis setiap amar pasti membutuhkan jawaban. Cuma bentuk jawabannya kadang ada yang menggunakan fa, ada yang enggak. Nah, ketika menggunakan fa, maka fa-nya disebut fa jawab. Maka ketika setelah fa bentuk kalimat fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya harus dinasobkan. Karena fa jawab dari amar termasuk amil nawasib. Jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Cuma yang menasabkan bukan si fa-nya, melainkan yang menasabkan an yang disimpan. Sehingga apabila dimunculkan fa annatabi'a. Semoga fa ya ilahi wahai Tuhanku ultub bina, semoga engkau berbelas kasih kepada kami. Fanatabi, sebab ketika engkau berbelas kasih kepada kami, natabi asubular rasyad, kami bisa mengikuti petunjuk, jalan-jalan petunjuk wal huda wal huda subdar rasyadi wal huda, jalan-jalan petunjuk wal huda atau tafsir. Ketika kami telah bisa panatabi, ketika kami telah bisa mengikuti jalan petunjuk, panartafi'a, maka kami akan bisa munggah, bisa naik, menempati derajat-derajat yang tinggi. Wa fi jumadis sadisi sab'ina ba'da tihatis minasinina. Wa fi jumadis sadisi sab'ina, di bulan Jumadi yang menjadi ke-6 di tahun 70. Bulan Jumadi bulan ke-6, berarti Jumadil akhir atau Jumadil tsani. Ba'da sinina dalam tahun 70 ba'dan tihatisin, setelah 9 minas sinina dari beberapa tahun, pirang-pirang tahun, berarti 900 tahun. Sinin itu kan jamak. Jadi 900 tahun, 970 tahun. Jadi tamat musannif dalam di bulan Jumadil akhir. Di bulan Jumadil akhir tahun 970,
qad tamma teman-teman sampurna apa nadmu hadhil muqaddimah nadhaman muqaddimah ini nadham muqaddimah nadham imriti. Jadi nadham ini tamat tahun 970 Hijriah, sekarang 1441 Hijriah, berarti udah berapa tahun umurnya? Sudah 400 500 sudah 400 470 71 Hijriah 471, hampir setengah abad masih ada karyanya, masih dikaji karya. Bila umurnya sudah 471 Hijriah, 71 tahun maksudnya, 471 tahun umur. 4,5 abad. Iya, umur ini udah mau setengah abad. Pas setengah abad maksudnya. 4 abad setengah. 4 abad setengah. Betul. Firubi alpin dalam seperempat ribu. Berarti seperempat ribu itu apa? 250. Firubi alpin berisi 250 bait kapian man ahkamah, mencukupi bagi orang yang memang menghukumi mengenai tentang nahwu, tentang ilmu nahwu. Cukuplah 250 bait bagi orang yang ingin menghukumi tentang ilmu nahwu. Nadmul fakiri yaitu nadhaman orang yang sangat butuh kepada rahmat Allah asy-syarafi yang mulia. Al-Imriti orang Imriti yang berbangsa Imrit. Dil ajizi wat taksiri wat tafriti yaitu orang yang sangat lemah, memiliki kelemahan dalam ibadah, wat taksiri memiliki kecerobohan, kelalaian dalam hal ibadah, wat tafriti juga sama. Walhamdulillahi madad dawami, walhamdulillahi segala puji, jenis puji, lillahi tangtu hanya milik Allah. Walhamdu segala jenis puji, walhamdu jenis puji, lillahi hanya milik Allah. Madad dawami selamanya. Maksud madad dawami itu selamanya. Selamanya puji hanya milik Allah. Ala jaziril fadli wal inami, karena keutamaan yang sangat banyak, keutamaan yang sangat agung dan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Wa afdhalus sholati wa taslimi, keutamaan salat dan salam Allah ala nabi, semoga tercurahkan kepada baginda kanjeng Nabi al Mustafa al Karimi, dat yang menjadi pilihan di antara pilihan. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, kata Nabi, saya pilihan di antara pilihan al Karimi yang mulia Muhammadin tegas, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi dan sahabat-sahabat kanjeng Nabi, wal ali dan keluarga kanjeng Nabi, yaitu kullu mukmin walau asiyan, setiap orang yang beriman kepada kanjeng Nabi walaupun masih suka banyak yang maksiat, walaupun masih sering maksiat. Siapa ahli Nabi? Ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Mungkin maksudnya ketika diberi sifat ahli tuqa wal ilmi wal kamali berarti maksudnya ahli tawasid atau ahli qarib. Karena kalau ahli qarib kan ahli dekat yang Bani Hashim wa Bani Muthalib. Kalau ahli bermakna mutawasid, di makna pertengahan, kullu mukminin taqiyyin, setiap orang yang beriman kepada Nabi, taqiyyin yang bertakwa. Apabila ahlinya ahli di makna ba'id, maka kullu mukminin walau asiyan, setiap orang yang mengimani kepada Nabi walaupun asiyan, walaupun suka maksiat. Jadi kita tetap diaku sebagai ahli kanjeng Nabi, keluarga kanjeng Nabi. Sebab apa ahli itu disebutnya Bani Tauriyah. Ahli tuqa wal ilmi wal kamal. Di awal ketika musannif memulai kitab menyanjungkan pujian kepada Allah, membaca sholawat kepada baginda Nabi, begitupun ketika musannif mengakhiri kitab ini, mengakhiri nazam ini dengan memuji kepada Allah, bersolawat salam kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi. Tidak lain ialah hanya sebatas mengharap diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah zat yang maha mulia, Allah zat yang maha mulia, zat yang dapat menerima segala amal, entah itu permulaan atau di akhir
amal tersebut. Wallahu a'lam.